lagi dengan Ustazah Ida Aisyah. Kita akan bahas ya contoh-contoh soal bab 1 dulu, kelas 12, yaitu tentang listrik arus arah. Langsung aja ya. Soal nomor 1 ini ada rangkaian, nilai E-nya 3 volt. R kecil ini artinya adalah hambatan dalam baterainya ya. Kemudian R besar ini adalah nilai resistor. Pertanyaannya adalah kuat arus yang melalui R ini ya, R, dan tegangan ujung-ujung R adalah, jadi tegangan yang ada di antara ujung sini itu berapa. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita ingat rumus hukum Ohm, Fir ya, Fir I kali R. Karena ini ditanyakan arus, maka kita keluarkan I-nya menjadi V per R. Kemudian ada tambahan di sini R kecil, hambatan pada baterai, maka menjadi rumusnya V R besar ditambah R kecil. Kita masukkan nilainya langsung saja. V itu tegangan, di sini nilainya 3. R besar ini resistornya 4,6 ditambah R kecil, hambatan dalam 0,4, berarti nilainya 3 dibagi 5, yaitu 0,6 ampere. Selesai untuk arus saja. Nah, nilai tegangannya itu ya, untuk tegangan menghitung tegangan V sama dengan I dikali R. I-nya yang tadi sudah kita hitung dapat 0,6. R adalah nilai resistornya 4,6, sehingga dikalikan hasilnya adalah 2,76 volt. Nah, begitu jawabannya. Siap. Oke, sekarang lanjut kita nomor 2. Soalnya, pada rangkaian terpasang lampu dengan keterangan 40 watt, tegangan 220, yang terhubung hambatan listrik 800 ohm. Tegangan listriknya 110 volt. Jadi di tulisan lampunya keterangannya ini, namun dipasang pada tegangan listrik 110. Pertanyaannya, arus yang mengalir pada lampu saat ini adalah, nah di sini kita kenali dulu ya rumus untuk daya listrik itu variasinya, ya kita jelaskan satu-satu. P itu simbol dari daya listrik, power. Rumusnya I-nya ada 2, maka boleh ditulis I kuadrat kali R. Nah, ada lagi variasi yang berikutnya adalah yang bawah, ini variasi saja. Yang atas itu kan R-nya ada 1. Sekarang saya variasikan atas ditambah R, bawah ditambah R. Ini hanya variasi saja ya. Pada dasarnya nilainya akan sama ketika Ustazah coret. Nah, ini kan balik lagi rumusnya jadi iri. Dibuat variasi seperti ini untuk mendapatkan jenis rumus yang baru. I kali R itu kan sama dengan V. I kali R, V-nya ada 2, sehingga jadi V kuadrat per R. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Oke, selanjutnya rumus untuk energi listrik. Simbolnya energi itu W ya. Irit, nah gampang kan ngapalinnya. Kemudian kaitannya dengan daya. Daya itu adalah energi listrik per satuan waktu. Ketika saya keluarkan nilai energi listriknya, irit, kemudian di sini dibagi P lagi, kan dicoret kembali lagi menjadi rumus irit. Daya sama dengan irit, sama seperti rumus yang awal, P sama dengan irit. Begitu ya hubungan antara energi dengan daya. Nah, sekarang kita akan menjawab soal dengan rumus yang ini, P sama dengan V kuadrat per R. Nilai P sebanding dengan V kuadrat, lihat sama-sama di atas, sehingga kita bisa membuat hubungan perbandingan V1 kuadrat per P1 sama dengan
Pi2 kuadrat per P2. Kita masukkan nilainya. Pi1 itu yang tadi 220 kuadrat, P dayanya 1. Kemudian Pi yang keduanya ini dipasang di 110. P2 yang kita cari, ini yang dicari. Kalau sudah seperti ini, kali silang aja kan ya. Kali silang, maka P2 sama dengan 110 kuadrat kali 40 dibagi 220 kuadrat. Nah ini supaya lebih simpel menghitungnya, kita satukan saja kuadratnya. 110 per 220. Nah, jadi disatukan kuadratnya. Kalau seperti ini, tinggal dicoret kan. 11 dibagi 22 adalah setengah. Dikuadratkan. Setengah kuadrat itu 1/4 kali 40. Hasilnya adalah 10 watt. Nah ini adalah daya kedua. Pertanyaannya kan tadi arus yang mengalir pada lampu. Berarti kita sekarang menggunakan rumus yang di awal. Ketika P sama dengan I kuadrat kali R ya, ini ada 2. Ditanyakan I, berarti P per R gitu kan. P nya dapat kita nilai 10. R nya adalah hambatan ini ya, 800. Masukkan 800 coret, maka jadi 1/80. Nah ini masih kuadrat, berarti I sama dengan akar 1/80. Itu kalau dihitung dapat nilainya 0,112 ampere. Supaya nulisnya nggak koma-koma, boleh ditulis 112 miliampere. Jadi dikali 1000 nilainya miliampere. Sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Ada 4 lampu keterangannya 10 watt 220 volt dirangkai paralel dengan tegangan 110. Daya yang terpakai ke 4 lampu tersebut adalah, tadi kita sudah belajar hubungan P dengan V adalah sebanding, maka kita buat perbandingan seperti ini. Ingat ya, ada kuadratnya. P1 kuadrat berbanding P2 kuadrat per P1 per P2. Kita masukkan nilai-nilainya lagi. P1 nya tadi ini 220 kuadrat, P1 daya pertama 10, kemudian tegangan kedua yang ini 110 per P2 yang dicari. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita kali silang. P2 sama dengan 110 kuadrat per 220 kuadrat kali 10. Nah seperti biasa, karena ini sama-sama kuadrat, kita satukan saja supaya lebih mudah menghitungnya. Nah ini kan tinggal coret. 11 dibagi 22 adalah setengah. Ini jadi 1/4 kali 10 sama dengan 2,5 watt. Nah ini untuk satu lampu. Karena ada 4, berarti ada 4 lampu, dikali saja 2,5 watt sama dengan 10 watt. Selesai. Nomor 4, ini ada alat pengukur, terbaca seperti ini, panahnya nunjuk angka 80. Kemudian di sini ada tulisan 300 volt. Artinya batas maksimum yang dapat dibaca itu 300 volt. Nah, ini bukan kamu langsung
menentukan bahwa oh ya sudah berarti nilainya 80 volt. Tidak ya, tapi ini ada ketentuan dalam membaca alat manual. Ini namanya alat manual karena bukan digital. Oke, pertanyaannya, apabila batas ukur 300 volt, ini ya keterangan ini, tegangan pada saat pengukuran adalah, nah ini tegangannya itu V ya, V ketika diukur adalah batas ukur dibagi angka maksimum dikali angka tunjuk. Apa batas ukurnya? Berapa? Ini 300. Kemudian angka maksimumnya yang ini 120. Nah, angka tunjuknya yang ditunjuk oleh anak tadi yaitu 80, sehingga nilainya akan hitung dapat 200 volt. Ini volt ya. Sudah. Ya. Untuk nomor 5, pertanyaannya adalah faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis adalah: pertama, panjang kawat; 2, suhu kawat; 3, luas penampang; 4, bahan kawat. Nah, di sini pembahasannya untuk menjawab soal teori itu kita harus acuan pada rumusnya. Nah, ini rumus hambatan jenis kawat: R sama dengan rho L per A. Rho-nya itu apa? Rho-nya adalah resistivitas. Bahan. L-nya adalah rho, yaitu panjangnya. A apa? A itu area, yaitu luas penampang. Maka jawaban yang betul adalah yang mana? Panjang kawat ada? Ada, betul. Suhu kawat ada tidak di rumus? Tidak ada, berarti bukan. Luas penampang ada nggak? Ada ya, simbolnya A, betul. Bahan kawat ada? Tidak ada, harusnya resistivitas. Berarti jawabannya adalah yang betul, yaitu nomor 1 dan 3.